Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvi Lavia dengan NIM F1S1217072 dari ruang kelas R03 angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya di mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD MCS. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang data yang saya ambil. Data statistik yang saya ambil berasal dari Badan Pusat Statistika tentang indikator kesehatan dari tahun 2012 hingga 2021. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita harus mencari banyak data dari data yang ada. Jumlah data yang ada sekarang yaitu berjumlah 30 data. Selanjutnya, kita akan mengurutkan data dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Yang ketiga, kita akan mencari nilai range dengan R sama dengan Nmax dikurang Nmin. Yang keempat, cara mencari selang kelas yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini yaitu jumlah dari banyaknya data. Di sini jumlah selang kelas yaitu 5,87. Saya bulatkan menjadi 6. Yang kelima, cara mencari interval kelas yaitu interval sama dengan range dibagi selang kelas. Jadi hasilnya yaitu 11,5. Di sini saya akan membulatkan menjadi 12. Yang keenam, cara membuat tabel frekuensi dan nilai tengah. Di sini, cara mencari frekuensi yaitu banyak jumlah data yang ada pada interval kelas. Contohnya, interval kelas dari 27 sampai 38 ada 10 jumlah data. Selanjutnya, cara mencari nilai tengah yaitu nilai tengah dari 27 hingga 38. Hingga seterusnya. Selanjutnya, cara mencari frekuensi kumulatif yaitu frekuensi sebelum ditambah frekuensi. Frekuensi sebelum yaitu 0 ditambah 10 menjadi 10. Frekuensi sebelum 10 ditambah 8 menjadi 8. 18 ditambah 2 menjadi 20. 20 ditambah 0 menjadi 20. 20 ditambah 2 menjadi 22. Hingga 22 ditambah 8 menjadi 30. Selanjutnya cara mencari Fx. Fx yaitu frekuensi dikali nilai tengah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama, cara mencari mean, yaitu X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi sigma F. Hingga hasilnya 1655 dibagi 30 sama dengan 56,5. Selanjutnya, cara mencari median. Kita harus mencari dulu posisi nilai tengah dari data yang ada. Di sini jumlah nilai yaitu 30 dibagi 2 yaitu 15. Jadi posisi nilai tengahnya yaitu antara data ke-15 dan ke-16. Data ke-15 dan ke-16 di sini yaitu ada
49 dan 49. Di sini terdapat pada interval kelas kedua, yaitu interval dari 39 hingga 50. Rumus dari median yaitu TB ditambah 1/2N dikurang FK dibagi frekuensi dikali interval. Di sini saya mencarinya mendapatkan nilai 49. Selanjutnya, cara mencari modus. Cara mencari modus yaitu modus berada pada baris pertama pada interval 27 hingga 38. Rumus dari modus yaitu TB ditambah D1 ditambah D2 dibagi D1 dikali interval. Cara mencari D1 yaitu frekuensi dikurang 1. Maksud dari frekuensi dikurang 1 yaitu frekuensi yang ada ini, frekuensi 10 dikurang 1 yaitu 0. Sedangkan frekuensi ditambah 1 yaitu 8. Jadi D1 hasilnya 10, sedangkan D2 hasilnya 2. Ini kita mencari modus, kita masukkan nilai 26,5 ditambah 10 ditambah 2 bagi 10 dikali 12, yaitu hasilnya 40,9. Kita bulatkan menjadi 41. Kemudian kita mencari ukuran penyimpangan data. Yang pertama, cara mencari range yaitu R sama dengan TP X max dikurang TP X min sama dengan TB X max dikurang TB X min. Jadi TP ini yaitu nilai tengah terbesar dikurang nilai tengah terkecil sama dengan nilai tepi bawah maksimal dikurang tepi bawah minimal sama dengan 60. Yang kedua, cara mencari kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Rumus kuartil yaitu Q sama dengan TBQ ditambah I bagi 4 kali N dikurang FMQ dibagi FQ kali interval. Karena kuartil 1 ini, karena kita mencari kuartil 1, maka 1/4 dibagi N, yaitu 30/4, 30 dibagi 4, sama dengan 7,5. Jadi, Q1 berada pada baris ke-1. Selanjutnya, kita akan memasukkan jumlah datanya. Akan menghasilkan nilai 35,5. Selanjutnya kita akan mencari kuartil 3. Karena kita mencari kuartil 3, maka kita akan mencari dulu nilai dari kuartil 3, yaitu 3 dibagi 4 dikali N, sama dengan 30 dikali 3 dibagi 4 sama dengan 22,5. Kemudian kita akan memasukkan nilai-nilainya ke dalam rumus hingga menghasilkan Q1 sama dengan 77,5. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari desil. Desil adalah nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Maka dari itu, kita akan mencari desil satunya, yaitu 1 dibagi 10, N sama dengan 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi, desil 1 berada di baris ke-1. Kita akan memasukkan datanya, desil 1 sama dengan 30,1. Selanjutnya, kita akan mencari desil 2, yaitu 2 dibagi 10 kali N.
yaitu 30 dikali 2 dibagi 10 sama dengan 6. Jadi desil 2 berada pada baris ke-1. Nah, itu D2 kita masukkan nilainya menjadi 27,7. 27,7. Selanjutnya kita akan mencari desil 7. Jadi 7 dibagi 10 kali N sama dengan 30 kali 7 bagi 10 sama dengan 21. Jadi desil 7 berada pada baris ke-5. Sini saya akan buktikan dengan cara masukkan nilai, lalu D7 menghasilkan nilai 68,5. Selanjutnya kita akan mencari persentil. Persentil adalah salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak. Jadi ada 99 buah nilai persentil. Yaitu cara mencari persentil 20, yaitu 20 dibagi 100 kali N sama dengan 30 dikali 20 bagi 100 sama dengan 6. Maka P20 berada pada baris ke-1. Kita masukkan nilai ke dalam rumus. Jadi P20 sama dengan 24,47. Selanjutnya kita akan mencari persentil 50. 50 dibagi 100 N, yaitu 30 dikali 50 bagi 100, sama dengan 15. Maka P50 berada di baris kedua. P50 sama dengan 47,5. Selanjutnya persentil 80. 80 dibagi 100 kali N sama dengan 30 dikali 80 bagi 100 sama dengan 24. Maka P80 berada di baris kelima. Jadi kita memasukkan nilainya. P80 sama dengan 89,5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian distribusi pada RStudio. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel. Pertama-tama kita memasukkan datanya terlebih dahulu, langsung setelah itu kita akan memasukkan cara mencari N, cara mengurutkan data, cara mencari interval kelas, cara mencari selang kelas, baru kita membuat tabelnya menjadi seperti ini. Selanjutnya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel garis. Ini cara membuat tabel garis, yaitu tabel distribusi di cara membuat tabel garis yaitu ini sintaksnya. Cara membuat tabel pie ini sintaksnya, dan cara membuat tabel batang ini sintaksnya. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.